tes. Oke. Selamat malam semuanya, bertemu lagi bersama saya Habib dari kelas 3A. Kita bertemu lagi di chapter 1 mata kuliah kecerdasan buatan. Kalau begitu langsung saja karena memori saya sudah menipis. Yang pertama itu teorinya adalah definisi dan sejarah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau dalam bahasa Inggrisnya artificial intelligence menurut beberapa pakar sebagai berikut. Kecerdasan buatan atau yang dikenal AI adalah suatu perkembangan teknologi yang muncul untuk membentuk suatu mesin teknologi yang lebih pintar, yang mana agar lebih memudahkan setiap pekerjaan manusia. Kesimpulannya, kecerdasan buatan ini suatu teknologi yang dikembangkan agar mesin yang diciptakan itu lebih memahami pekerjaan manusia. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa kecerdasan buatan itu muncul pada tahun 1940 dan 1950-an sejak adanya komputer. Ini memberikan banyak keuntungan yang bersifat permanen. Artinya bisa digunakan secara berulang-ulang di mana saja dan kapan saja. Menawarkan kemudahan dalam artian data yang telah disimpan sebelumnya akan mudah untuk diakses kembali. Dan pekerjaan AI ini juga lebih cepat jika dibandingkan dengan kinerja manusia. Kenapa? Karena kinerja AI akan menyimpan data-data sebelumnya yang sudah ada dan akan ditampilkan secara cepat di saat kita membutuhkannya. Kemudian perkembangan AI pada 60 sampai tahun 70-an memulai berbagai diskusi tentang bagaimana komputer dapat menirukan dengan sedetail mungkin kemampuan otak manusia. Saat itu dikategorikan dengan klasikal AI. Kemudian pada tahun 1980-an saat komputer sudah mulai didapatkan dengan harga yang terjangkau, berbagai riset pun terus dikembangkan sehingga pesat di berbagai universitas dunia. Contohnya itu ada dari John McCarthy dari Massachusetts Institute of Technology atau dikenal sebagai Bapak AI pada tahun 1956 mengadakan konferensi Dartmouth Workshop yang melahirkan suatu bidang baru dengan nama Artificial Intelligence. Pada konferensi tersebut mempertemukan semua para pendiri AI atau AI ya, di mana John ini mengusulkan definisi dari AI itu sendiri yang merupakan cabang dari ilmu komputer dan berfokus pada pengembangan komputer yang dapat memiliki kemampuan layaknya manusia. Kecerdasan buatan atau AI ini dibagi menjadi dua, ada supervised learning dan unsupervised learning. Yang pertama itu ada supervised dulu. Supervised itu memiliki input dan output yang bisa dibuat menjadi model hubungan matematis dan juga sebuah pendekatan di mana sudah terdapat data yang dilatih. Selain itu juga ada sebuah variabel yang sudah ditargetkan sebagai tujuan dari pendekatan ini, yaitu pengelompokan data ke data yang sudah ada sebelumnya. Misalnya kita akan mengelompokkan mobil warna merah dengan warna biru misalnya, sehingga data-data yang sudah dilatih sebelumnya data yang dilatih itu memiliki misalkan ada 5 data mobil warna merah dan 3 data mobil warna biru, dan ketika ditanyakan misalkan ada proses gitu, mana di antara gambar berikut yang memiliki 3 warna mobil merah, misalnya A atau B. Nanti sistem AI itu akan langsung menjawab seperti itu. Kemudian
dalam konteks AI juga supervised learning sistemnya dimana sebuah input dan output data yang diinginkan sudah tersedia, yang seperti tadi saya sudah sebutkan. Datanya itu akan dilatih berapa banyak data-data yang sudah ada bakal dicocokkan dengan pada saat pengujian nanti, sehingga waktu pengujian AI ini akan langsung menjawab yang diperlukan, jawaban maksudnya yang dihasilkan itu jawabannya yang apa gitu. Kemudian ada beberapa definisi lagi di bawahnya seperti unsupervised learning. Unsupervised learning ini tidak memiliki data latih, sehingga dari data yang telah ada kita kelompokkan menjadi 2 atau 3 bagian, begitupun seterusnya. Data unsupervised ini merupakan pelatihan algoritma kecerdasan buatan yang menggunakan informasi yang tidak diklarifikasikan atau diberi label, dan memungkinkan algoritma untuk bertindak atas informasi tersebut tanpa panduan atau tujuan dari algoritma tersebut untuk pengelompokan sebuah objek yang hampir mirip atau sama ke area tertentu. Jadi unsupervised ini bisa dikatakan tidak memiliki data latih. Contohnya gimana? Misalnya kan kayak tadi yang supervised itu ada mobil warna merah dan mobil warna biru. Itu kan data latihnya dilatih terlebih dahulu untuk melakukan analisis si AI-nya itu agar dia tahu berapa mobil warna merah dan berapa mobil warna biru, sehingga waktu ditanyakan AI akan langsung menjawabnya. Nah, kalau kan supervised ini tidak seperti itu. Dia itu tidak memiliki data latih, melainkan dia akan langsung ada data tesnya. Misalkan ada 5 warna mobil. Nah, ketika ada maksudnya ada perintah atau ada proses yang menginginkan dia itu pengen mobil warna merah sama warna biru, dia akan mengecek satu-satu dari 5 data tersebut mana yang mobilnya warna yang maksudnya mana mobil yang warnanya diinginkan. Jika warnanya yang diinginkan ada, dia akan mengambil langsung datanya. Kalau jika tidak ada, maka dia akan lanjut ke data berikutnya, begitupun seterusnya. Singkatnya seperti itu kalau unsupervised. Kemudian ada klasifikasi juga, ini sebuah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaannya. Artinya kita memberitahu mesin tersebut bagaimana cara pengerjaan berdasarkan kelompok atau ciri-ciri. Kemudian ada juga dataset. Oh ya, regresi dulu ya. Regresi ini adalah masalah dari supervised learning yang menggunakan metode statistika. Dan jadi regresi ini lebih ke matematisnya dari supervised learning. Lanjut ke dataset. Dataset itu merupakan objek yang merepresentasikan sebuah data relasi yang ada di memori. Misalnya dataset itu intinya itu sekumpulan data yang sebelum datanya itu diolah. Jadi datanya itu masih data utuh gitu, belum diapa-apakan. Itu atau sekumpulan data yang isinya itu berbagai atribut di dalamnya. Nah, itu dataset. Kemudian ada dataset training. Nah, dataset training ini digunakan oleh algoritma klasifikasi. Contohnya adalah decision tree, Bayesian, neural network, dan lain sebagainya. Oke, singkatnya dataset training itu adalah sekumpulan data yang nantinya akan dilakukan tes untuk AI atau kecerdasan buatan itu sendiri. Data tes ini nanti bertujuan agar menghasilkan data yang akurat pada saat data tes.
Nah, jadi nomor 9 dan nomor 10 ini berkaitan. Database ini merupakan sebuah set yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah classifier berhasil melakukan klasifikasi dengan benar. Jadi yang tadinya dari data training bakal dilakukan setelah lakukan data training akan dilakukan data test. Jadi data test ini untuk menguji si mesin kecerdasan buatan itu sudah sejauh mana menggunakan data yang ada di dataset ini dengan baik gitu. Oke, langsung lanjut ke praktek. Di praktek ini kita akan melakukan instalasi scikit learning dari Anaconda. Sebenarnya ada di sini saya akan menerangkan ada dua cara. Cara yang pertama yang mudahnya itu atau yang nggak perlu ngetik-ngetik itu instalasi menggunakan Anaconda Navigator. Kalian bisa buka Anaconda Navigatornya ini seperti ini ya. Kemudian ke environment ada base root di sini. Nah, di sini saya sudah menginstal nih, menunya udah install aja. Install. Scikit learner saya sudah install. Terus gimana cara install scikit learner scikit learner gitu kalau yang belum. Kan menu utamanya seperti ini. Kita rubah aja ke all. Kalian tulis environment apa yang mau diinstal atau package apa yang diinstal. Misalkan di sini scikit learn. Nah, ini kan scikit learn udah ada. Misalkan ini yang belum diinstal, kalian cukup checklist lalu apply, terus tunggu proses sampai selesai dan apply lagi. Maka itu artinya kalian sudah menginstal scikit learn jika centang hijaunya sudah terisi penuh seperti ini. Kalau masih seperti ini berarti belum. Kemudian ada lagi cara untuk keduanya, yaitu kalian mengunjungi website scikit learn-nya. Ini websitenya scikit-learn.org/stable/install.html. Nah, sesuaikan dengan perangkat kalian. Jika kalian menggunakan macOS berarti pakai ini, Linux pakai ini. Namun caranya sama aja sih sebenarnya. Ada juga packmakernya mau menggunakan pip atau conda. Jika menggunakan conda, misalkan di sini saya menggunakan OS-nya Windows. Kemudian kita mau misalnya pakai conda. Cukup cari namanya conda from Anaconda from, nah yang ini Anaconda from run as administrator. Nah, tinggal kalian ketik saja conda install scikit learn, lalu enter. Jika belum terinstall, dia akan melakukan prosesnya sampai selesai. Tunggu sampai, oh ya, pastikan ya koneksi internetnya cukup baik. Misalnya kalau kalian ragu apakah scikit learn-nya sudah terinstall atau belum, kalian bisa mengetik perintah yang di bawahnya, yang ini. Karena di sini sedikit lama, kita buka satu lagi. Kita ketik saja atau kita kopikan saja. Conda list scikit learn. Copy paste dan enter. Nah, jika sudah terinstall ada versi scikit learn, versinya ini, Google channelnya ini. Kemudian untuk melakukan conda listnya juga bisalah kalian menggunakan menu-menu yang ada di sini.
Mungkin instalasinya cukup seperti itu karena tidak ada yang sulit untuk masalah instalasi. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu adalah untuk mencoba menggunakan library sedikit. Cukup buka Spider. Kalau saya di sini menggunakan Spider untuk menjalankan library Skitlearn-nya itu. Di sini saya mencoba dari contoh-contoh yang ada di websitenya. Dan di sini saya akan menerangkan beberapa yang saya tahu saja. Misalkan dari contoh pertama, yang bahas pertama ini mengimport dataset dari library Skitlearn. sklearn ini Skitlearn ya. Kemudian digit sama dengan database.load digits. Itu untuk meload dataset digit dan ditampung di variabel digit. Kemudian akan ditampilkan dalam bentuk data ataupun target. Coba kita running, hasilnya sebagai berikut. Nah, seperti ini. Variabelnya ini ada data, ada target. Nah, itu. Kemudian yang contoh yang kedua menggunakan SPM dan dataset library Skitlearn. Kemudian SPM SPC gamma sama dengan 0, bla 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 ini apa? Ini tuh untuk mengukur detail keakurasian datanya. Terus angkanya itu gimana? Nah, ini kalian sesuaikan saja. Semakin tinggikah akuratnya atau semakin rendah. Kemudian ada digit data -1 dan digit target -1. Ini gunanya buat apa? Ini berguna untuk mengurangi mengurangi data set untuk dilakukan data training. Biasanya data yang diambil itu data yang terakhir, itu disisakan untuk data training nantinya. Kalau di running hasilnya memang ya seperti ini saja, 8. Karena tidak ada yang maksudnya hasilnya tidak ada yang rumit gitu. Terus gimana ngecek -1 ini apakah datanya berkurang atau enggak? Nah, ini kalian ke variable explore, kemudian ke digits. Nah, di data kita buka. Wah, sebelum ke data, deskripsinya dulu kita cek. Atributnya ada 64, informasinya 8x8 image for internet pixel. Kemudian di sini, nah datanya itu ada berjumlah 1797. Ini tuh adalah jumlah data, maksudnya jumlah indeksnya itu ada segini ya. Kemudian kan kita tadi menggunakan -1. Waktu dibuka, maka data yang terakhir yang tadi saya sudah jelaskan akan berkurang 1. Itu digunakan untuk data training atau data test, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga juga hasilnya 00. Di sini ada X, kita buka saja X-nya. 109 digits data. Ada pickle, joblib. Nah, iya. Jika kalian merunning joblib ini error pada pengimportannya, kalian cukup install joblibnya pada Anaconda Chrome.
menggunakan administrator, kalian ketik install Coklit Konda install Coklit. Seperti itu. Tunggu sampai prosesnya selesai baru di running kembali. Seperti itu. Kemudian untuk contoh keempat juga hasilnya ya seperti ini saja, data-data array gitu. Penjelasannya itu ada di bagian sini. X new, digit, iris, Y. Seperti itu. Oke, cukup sekian saja dari presentasi saya di video ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di chapter 2.